Selamat pagi semua yang ada di rumah. Dan hari ini tentu kita sangat berbahagia ya, karena ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan hari ini mungkin kalian melihat kenapa ya kami di depan kamera menggunakan masker seperti ini ya. Dan tentunya ya ini bukan tanpa alasan ya, karena pada hari ini ya, sesi ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dalam masa pandemi COVID-19. Nah, MPLS di tahun ini kita laksanakan secara online ya. Kalian udah mengetahui anak-anak kenapa kita harus online ya. Kenapa kita harus di rumah, tidak datang ke sekolah ya, karena COVID atau Corona itu melanda Indonesia sehingga berdampak untuk kita semua. Hari ini kita akan berbincang-bincang, di sebelahnya saya ya ada Pak Polisi ya. Halo. Halo. Nah, sebelumnya mungkin saya belum dikenal. Nama saya adalah Pak Franky. Ya, Pak Franky juga salah satu guru di sekolah SMP Bobkri 3. Dan berikutnya mari kita mendengar perkenalan diri dari Pak Polisinya. Siapa ya yang hari ini sebagai narasumber kita? Saya persilakan. Terima kasih. Halo anak-anakku dan adik-adik semua di segala penjuru tanah air. Selamat Anda sudah diterima sebagai siswa baru SMP Bobkri 3 Yogyakarta tercinta ya. Baik, perkenalkan, nama saya Boni. Saya Kapolsek Gondokusuman dan pangkat seperti komisaris atau kompol. Jadi kompol Boni Kapolsek Gondokusuman. Pada kesempatan ini berbahagia sekali bergabung dengan adik-adik anakku semua untuk bersama-sama mari kita merenungkan tentang wawasan kebangsaan yang memahami sebagai bangsa Indonesia. Ya. Demikian. Oke. Lebih enaknya mungkin ya, mungkin Pak biasanya dipanggil apa ini kalau enaknya, biar anak-anak nanti mungkin kalau ketemu, kalau berpapasan mungkin dipanggil singkatnya siapa? Ya, panggil Pak Boni ya. Oke, Ya. panggil Pak Boni. Ya. Jadi selama kita berbicara hari ini kita akan menyebut dengan panggilan Pak Boni ya, biar lebih akrab lagi kita. Nah, hari ini kita akan bahas anak-anak tentang wawasan kebangsaan. Apa sih yang harus kita lakukan ya dengan keadaan sekarang sebagai siswa-siswi, sebagai anak-anak. Lalu kenapa sih keadaan bisa jadi seperti ini? Jika keadaan seperti ini, apa sih yang harus kita kerjakan? Mengapa kita harus tetap ada di rumah? Kenapa kita harus tetap menjaga kesehatan, harus mematuhi semuanya? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya dengan Pak Boni ya. Mungkin sebagai pendahuluan ya, Pak Boni akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan wawasan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih anak-anakku semua dimanapun berada. Kita sebagai bangsa Indonesia merdeka. Merdeka. Ya. Kita bersyukur karena kita sebagai bangsa Indonesia sudah mengalami kemerdekaan ini pada tahun 45 dan ini tahun 2020, berarti sekitar 75 tahun yang lalu ya. Kita merdeka sebagai bangsa Indonesia. Kita bersyukur itu karena para pahlawan sudah berjuang, berjasa pada bangsa Indonesia kita semua. Dan mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Terlebih anak-anak semua adalah generasi penerus bangsa. Masa depan bangsa ada di pundak kalian semua. Maka mari kita persiapkan dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan belajar di sekolah. Maka bersyukur Anda bisa diterima di SMP Bobkri 3 Yogyakarta. Nah, sebagai generasi penerus tentu kita harus memiliki wawasan bangsa, ya, wawasan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Secara garis besar perlu kita ketahui penduduk negara Indonesia pada tahun 2020 ini berjumlah ini data dari BPS 269,6 juta. Wah, banyak sekali ya, Pak. Banyak sekali. Kita termasuk bangsa besar. Ya. Kalau dulu yang banyak itu perempuan, nah sekarang terbalik. Kita mungkin tahunya sampai sekarang perempuan yang banyak, ya ternyata tidak.
di tahun 2020 ini laki-laki jumlah 135,34 juta. Kemudian yang perempuan 134,27 juta. Pantas banyak yang jomblo ini laki-laki. Iya. Karena terlalu banyak. Jadi, mungkin orang baru sadar sekarang yang banyak ternyata laki-laki. Ternyata laki-laki. Pemahaman kita sih wanita lebih banyak, ternyata laki-laki. Iya. Kemudian kita di sini di Yogyakarta ini kan di Pulau Jawa ya. Nah, kalau berbicara tentang Pulau Indonesia itu banyak sekali ya. Kalau tahun 2019 itu ya pulau itu mungkin sekitar 16. Nah, sekarang di tahun 2020 ini tambah lagi. Ada 17.504. Nah, dari pulau-pulau itu ya sudah terdaftar mempunyai nama resmi di PBB itu 16.056. Jadi masih banyak lainnya belum ada namanya. Itulah kekayaan pulau di negara kita. Jadi banyak sekali. Maka ini harus sungguh kita pahami. Kemudian bicara pulau-pulau yang besar antara yang kita tempati ya, Pulau Jawa, terus mana lagi? Kalimantan, Sulawesi, Papua, ya, kemudian Sumatera, ya. Itu 5 pulau besar di antara 17.000 pulau itu, ya. Kemudian pulau-pulau tadi secara pemerintahan terbagi dalam provinsi-provinsi ya. Sekarang ada berapa provinsi? 34. Nah, dulu 33 ya, sekarang 34. Nah, provinsi yang termuda atau yang ke-34 adalah Provinsi Kalimantan Utara. Wah, itu tempat saya itu. Oh, gitu ya. Saya dari Kalimantan Utara. Dulu Kalimantan Timur ya. Iya. Bisa bisa ya, Utara. Ya. Itu provinsi. Kemudian dalam kehidupan sehari kita perlu komunikasi bahasa ya. Benar. Kalau bahasa kita emang bahasa Indonesia ya. Tetapi di negara kita ini banyak bahasa ibu atau bahasa daerah. Berapa? Ya, data terakhir itu bahasa daerah itu ada 742. Wah, nah, ya, saya nggak hafal semuanya ini. Ya, termasuk memang bahasa daerah yang di Jawa itu paling banyak, 20 bahasa. 20 bahasa. Ya, kalau Bantul ya bahasa Jawa seperti ini, kemudian ada Sunda, kemudian Kebumen itu ngapa-ngapa gitu ya. Dan sebagainya. Itu untuk Jawa ada 20, kalau seluruhnya ada 742. Itu masalah bahasa. Nah, ini menjadi alat komunikasi, inilah gaya negara kita. Kemudian suku, kita suku Jawa ya? Suku mana ya? Oh, saya Dayak. Dayak ya? Oh, Dayak ya? Cakep-cakep ya Dayak ya? Makasih, Pak. Ya. Jumlah suku sampai sekarang itu ada 1.340. Jadi banyak sekali ya. Maka ini harus kita sadari, inilah kekayaan bangsa Indonesia. Ini wawasan ini harus kita miliki ya, bahwa kita ini tidak sendiri, tapi kita ini punya suku yang banyak ya, punya saudara yang banyak. Kemudian dalam hidup beragama juga kita tidak hanya satu agama, tapi ada 6 agama plus kepercayaan. Jadi percaya sudah diakui. 6 agama itu apa saja, adik-adik coba? Disebutkan di rumah ya, sama-sama. Islam yang mayoritas ya, kemudian Katolik, kemudian Kristen Protestan, Hindu, Buddha. Satu lagi, saudara kita dari Cina, Konghucu, itu juga ada di Indonesia. Dan satu lagi kepercayaan. Nah, itu adalah yang hidup di bumi Indonesia. Maka ketika bicara Indonesia, itu tidak hanya satu suku, tidak hanya satu pulau, tidak hanya satu agama, tidak hanya satu bahasa, tapi berbagai suku, berbagai agama, berbagai pulau, ya, dan sebagainya. Itulah Indonesia. Nah, wawasan seperti itu harus kita miliki, itu yang dimaksud dengan kita memiliki wawasan kebangsaan. Begitu, Mas. Termasuk di SMP Bokri 3 ini dari berbagai macam daerah ini, Pak, ada di sini. Iya ya. Macam bahasa. Ya, betul sekali ya. Ada juga tadi saya dengar dari Papua ya. Benar. Mungkin karena ini daring oleh, jadi mungkin anak-anak semua masih di wilayah masing-masing ya. Wilayah masing-masing. Ya, maka berbagailah di SMA Bokri ini juga lintas ya, lintas wilayah, lintas pulau, lintas suku, dan itu berarti sudah merupakan gambaran yang kecil NKRI. Iya. Mininya Indonesia ada di Yogyakarta. Benar sekali. Iya. Nah, kemudian bicara tadi Indonesia ya, tentang NKRI itu ya. Jadi kalau NKRI ini memang harus kita pahami, harus kita hayati, kita perjuangkan agar tidak mengalami perpecahan ya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau bicara NKRI seperti tadi itu, berbagai suku, berbagai pulau, berbagai bahasa dan agama. Itu yang harus kita ikat, kita bundeli dalam hidup kita ya. Sebagai generasi penerus kita harus
harus mengetahui, memahami itu. Jangan sampai nanti merasa sendiri, merasa mungkin paling hebat, merasa paling tidak. Tapi ini kita adalah bangsa Indonesia yang tersebar dimanapun, itulah NKRI. Demikian Mas. Iya. Nah, kemudian mungkin perlu kita sampaikan tentang ancaman ya. Ya, ancaman kebangsaan. Ya, jadi bangsa kita ini sebagai bangsa yang besar, yang kaya, itu ada mungkin negara lain atau pihak lain yang tidak suka. Nah, maka kita mengalami ancaman. Nah, maka anak-anak semua sebagai generasi penerus bangsa harus menyadari ini. Apa antara lain ancaman untuk negara kita atau yang mengancam tentang kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama antara lain teroris. Ya, teroris, bahaya teroris ya. Ya, mungkin anak-anakku semua pernah melihat di layar kaca, di berita-berita, ya pembicaraan di mass media. Sekarang kan dengan mudahnya yang melihat bagaimana teroris itu pernah mengancam bangsa Indonesia ya. Terjadi pembunuhan, penyerangan pada para petugas yang itu adalah ingin memecah belah bangsa Indonesia NKRI itu. Kemudian empirinya dari teroris adalah adanya paham radikal, ya paham radikal. Maka tadi saya sampaikan, kita mempunyai 6 agama dan kepercayaan, maka tidak boleh itu mengklaim salah satu yang paling hebat, paling benar ya. Itulah Indonesia itu berbagai agama, berbagai kepercayaan. Kalau hanya satu bukan Indonesia, maka jangan hidup di Indonesia ya. Nah, maka ini harus dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk anak-anakku semua ya, sebagai generasi penerus bangsa. Ya itu, maka tidak boleh adanya paham radikal. Paham radikal ini paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, paham yang juga membenci pada keyakinan tertentu ya, itu tidak boleh. Nah, ini bahaya yang harus disadari ya. Kemudian bahaya yang lain yang mengancam wawasan kebangsaan atau kesatuan NKRI adalah gerakan separatis. Gerakan separatis itu gerakan yang ingin memisahkan dari NKRI. Ya, mungkin menjadi negara bagian atau memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia ya, separatis ya. Itu yang mungkin ada di beberapa pulau di Indonesia ya. Itu separatis, maka itu harus disadari juga ya. Nah, ini harus kita sadari dan kita atasi bersama-sama sebagai bangsa Indonesia ya. Kemudian bahaya yang lain adalah kejahatan transnasional, kejahatan antar negara ya. Jadi ini sangat membahayakan. Salah satunya adalah tentang narkoba atau nafsa. Ya, dikatakan nafsa. Nafsa itu singkat dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, itu kan sudah antar negara dan membahayakan sekali. Cara membawanya dengan berbagai cara ya. Mungkin dibawa pakai tas ketahuan, kemudian ada yang dimakan toh sampai ke lambung, kemudian ada yang dimasukkan dimasukkan melalui dubur, dan berbagai. Bagaimana mereka bisa menyebutkan itu ya, itu dan itu kebanyakan dari negara lain. Itu tujuannya untuk apa? Menghancurkan bangsa Indonesia. Berarti lewat melalui obatan terlarang. Betul. Kalau para generasi muda mengalami penyalahgunaan narkoba, ya diketahui narkoba, itu sudah mengalami ketergantungan, nanti sel-selnya, sarafnya rusak, sehingga kalau sudah ketergantungan itu sudah sakau ya. Itu kalau sudah ketergantungan sudah tidak ingat sesuatu yang baik, tidak ingat apa-apa, kesadarannya hilang. Pokoknya inginnya hanya mengonsumsi barang itu dan itu, ya nafsa dan nafsa begitu. Nah, sudah seperti itu tidak terkontrol hidupnya, apalagi belajar nggak bisa. Iya, dia nggak tahu malu lagi. Disuruh apapun mau, yang penting barang itu didapatkan. Nah, coba bayangkan kalau seperti itu bangsa ini mau dibawa kemana? Tagihan ya. Ya sudah ketagihan, jadi generasi muda nanti sulit dikontrol. Maka ini sungguh mari kita sadari ya, terlebih ini maaf ya, ini yang menjadi sasaran adalah generasi muda. Kalau generasi muda sudah hancur oleh narkoba, bangsa Indonesia ini masa depannya suram. Ya, maka anak-anakku sekalian ya, jangan sekali-kali mencoba namanya narkoba ya, jangan. Nah, kemudian tadi ya, narkotika, kemudian psikotropika dan zat adiktif lainnya itu apa? Zat adiktif lainnya itu seperti rokok berlebihan ya, kemudian miras, minuman keras ya. Minuman keras ini juga masih banyak terjadi, dialami oleh masyarakat ya. Perlu kita sadari ya, dari catatan kepolisian ya. Betul. Kriminal yang ada itu awalnya
disebabkan oleh adanya minuman keras. Ketika orang sudah mengkonsumsi minum itu mabuk ya, kemudian ada perubahan perilaku. Nah, perilaku yang negatif, ya maka itu negatif mungkin bisa berkelahi, mencuri, dan yang lainnya, ya penganiayaan dan sebagainya. Itu jadi ada perubahan perilaku yang tidak baik karena mengkonsumsi miras itu ya, maupun tadi narkotika juga demikian ya. Tapi ada hukuman juga ya untuk yang melakukan atau menyebarkan narkoba itu ya? Iya, hukumannya berat. Ya? Iya, hukumannya berat itu. Ya, hukumannya harus berat. Tahu ini ya, dari Pak Polisi udah nyampain kalau narkoba itu punya hukuman juga untuk orang yang mengkonsumsi maupun mengedarkan, menjual. Ya, jadi menyimpan, membawa, ya, kemudian menjual, mengkonsumsi, mengedarkan. Itu semua ada sanksinya. Jadi ini harus hati-hati, kadang-kadang ada orang yang tidak tahu bertitip tas ya. Iya, betul. Mungkin dia dalam pengejaran polisi itu apa, dititip tas terus dibawakan. Tahunya ada barang terlarang gitu. Nah, maka anak-anak semua hati-hati ya kalau ketemu. Jangan sembarangan menerima barang dari orang ya. Itu harus hati-hati ya. Itu dan cara-cara yang lain mungkin awalnya gratis dikasih kayak mungkin permen, betul ya, apa ya, anak-anak sekarang harus hati-hati ya. Iya, itu ya. Nanti gratis ya pertama kok dirasakan mungkin bagi dia mengalami keenakan ya, kena tanda petik ya, keenakan ya tidak normal sebetulnya. Yang merasa apa ya, dalam play, dalam mimpi dan sebagainya, kemudian tidak terasa sakit dan mungkin ada apa ya, halusinasi. Nah, kemudian setelah orang merasakan itu, ketergantungan itu, maka tadi yang memberi tadi harus membeli. Pertama diberi toh. Nah, setelah orang ketergantungan harus membeli. Ya. Kalau nanti membeli tidak punya uang, bagaimana caranya? Ya mungkin maaf ya, ada anak-anak sekolah yang seperti terlibat kemudian uang sekolah tidak dibayarkan. Tapi itu membeli barang itu. Kemudian ada juga karena orang tuanya tidak mampu mencuri. Nah, atau melakukan penyimpangan perilaku ya, yang pokoknya mendapat duit itu suruh apapun mau. Ya, tapi asal dapat barang itu. Ya, itu tadi ya. Itu tadi tentang nafsa. Ya, itu sangat bahaya sekali. Maka itu mengancam bangsa Indonesia, keutuhan bangsa Indonesia. Kemudian yang lainnya itu korupsi. Ya, kita tahu bangsa Indonesia itu sejak dulu dikatakan kaya raya. Semuanya ada di Indonesia. Tadi tuh pulaunya banyak sekali. Tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur, kemudian sinar matahari kita dapat food dari pagi sampai sore sehingga kebutuhan ya sumber kekayaan alam banyak melimpah ruah. Tapi mengapa masih terjadi kemiskinan ya? Salah satu sebenarnya adalah korupsi. Jadi kekayaan tadi tidak merata ke rakyat. Maka tantangan anak-anakku semua, nanti kalau Anda sudah menjadi dari belajar ini ya, kemudian menjadi orang berhasil, memimpin pejabat, tidak menutup kemungkinan ya nanti berapa puluh tahun kemudian jadi pejabat. Betul sekali. Amin. Nah, itu jangan lupa ya, hiduplah dengan baik, tidak korupsi ya. Nah, kalau korupsi ya itu tadi, kemudian kapan negara kita ini kekayaan akan merata karena dikorupsi itu ya. Itu maka ini menjadi salah satu dari ancaman ya, kebangsaan bangsa Indonesia ya. Kemudian tadi tentang berita hoax itu juga menjadi ancaman. Berita hoax ini sudah menyebar karena media sosial sekarang terlalu cepat kita terima ya Pak. Betul, sekarang kita hidup di zaman TI atau IT yang begitu modern ya. Apa yang terjadi misalnya di belahan bumi di Amerika ya, detik ini juga kita tahu di Indonesia. Tahu di sini. Meskipun jauh tapi sudah tahu ya. Apalagi di Papua ya, atau di Sulawesi, Kalimantan. Kita tahu hari ini dari Jogja. Nah, itu juga digunakan orang-orang untuk berita bohong atau menyebar kebencian, berita hoax itu. Maka terhadap ini kita juga hati-hati anak-anakku semua ya. Ini bisa memecah belah ya. Mungkin anak-anakku semua sekilas pernah melihat, membaca, mendengar ketika itu ya terjadi apa itu ya, pesta politik itu ya, namanya pemilu dan sebagainya, orang bagaimana mencari pengaruh tapi dengan cara-cara tidak baik ya. Dan sekarang tidak demikian, jadi mungkin mengupload berita yang melalui media sosial, tapi beritanya berita bohong ya, bisa membuat kebencian antar kelompok satu dengan yang lain. Nah, ini kalau sudah menjadi primordial antar bangsa, antar pulau ya, misalnya suku, nah itu kan mengalami
bahaya perpecahan Iya. bangsa Indonesia. Termasuk Pak ya, memberikan rasa takut misalnya. Betul, Apalagi di tengah-tengah corona begini kan Iya. banyak Iya. informasi. Ya, kemarin itu saya baru baca, wah itu corona itu nyebarnya lewat udara katanya. Iya, Wah, iya. jadinya takut semua. Iya, iya, Ya, betul. itu kan sebenarnya hoax ya, termasuk hoax ya, Pak ya. Tapi maaf, terakhir dari WHO menyatakan memang sekarang Oh, bisa ya? Oh, ya. iya. Itu ya sekarang memang WHO menyatakan ya itu Bisa. melalui udara. Udara ya. Mm-mm, Tapi melalui di udara. Indonesia ini gimana? Sudah termasuk atau Begini, terlebih ruangan yang tertutup. oh, ruangan? Nah, tertutup. maka anak-anak semua upayakan kalau bisa ini ya malah hindari AC atau kepul kayak AC tidak menyala terus menerus. Sekali-kali dibuka jendelanya Iya. supaya anginnya berganti. Oke. Jadi kalau anginnya tidak berganti, jadi tadi letupan dari kita bicara atau mungkin bersih dan sebagainya ke udara toh. Nah, melalui droplet cairan yang kecil itu masih bisa hidup di udara. Tapi begitu mungkin udaranya ganti yang segar atau kena panas, nah itu sudah mati. Oh iya, berarti ada orang yang sakit dalam ruangan itu ya, Pak ya. Baru bersin mungkin. Iya, iya. Lalu orang selanjutnya bisa kena lewat udara itu Ya, ya. atau tidak sakit tapi OTG. OTG. OTG itu Oh apa? iya, berbahaya sekarang. Ya. Orang tanpa gejala. Dia membawa virus corona tapi tidak sakit. Nah, itu yang lebih membahayakan. Ya, misalnya seperti ini supaya kita tidak membawa ya. 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 Jadi Amin. tidak sakit Amin. tapi membawa. Nah, itu maka ya nanti akan sampai ke sesi yang itu ya. Benar sekali. Nanti Ya. kita akan bahas lebih banyak ya dari itu semua. Nah, kemudian ke satu lagi yang jadi menjadi ancaman bangsa Indonesia NKRI ya, adanya kejahatan konvensional. Ya, kejahatan konvensional itu ya kejahatan yang biasa terjadi, ada pembunuhan, pencurian, mungkin dalam skala besar itu pun akan membuat bangsa ini terpecah-pecah ya. Kemudian kejahatan itu juga sekarang dikenal namanya kejahatan jalanan ya. Mungkin di Yogyakarta juga seperti ada kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak Oh iya. anak-anak remaja ya. Saya pernah menangkap di Polsek itu remaja SMP, SLTA. Nah, maka pada kesempatan ini sampaikan pada anakku semua, ayo kita hidup yang baik ya, jangan nakal, apalagi menjadi pelaku kejahatan jalanan ini biasanya dilakukan malam hari. Kelitih ya, Pak. Ya, sebenarnya kalau Gitu kelitih ya? ya kelitih itu kan dulu mempunyai filosofi yang bagus Oh, ya, iya. karena dulu orang tua ayo ngelitih itu berarti Oh. dia jalan-jalan, ronda, cari makan, cari minum itu. Mungkin orang-orang dari luar Jawa ini kan kurang ngerti kan beritanya bilang kelitih, jadi kita tuh, wah itu berarti kejahatan. Ya, jadi kita pakai istilah kejahatan jalanan. Oh, Ya, karena kalau kelitih sebenarnya hal yang positif tapi diwarnai negatif ya, kejahatan jalanan ya. Ini kejahatan jalanan yang ada di Yogyakarta dan juga di wilayah yang lainnya itu ya. Kemudian terkait dengan wawasan kebangsaan, lalu bagaimana sikap anak-anakku semua sebagai generasi penerus ya, untuk supaya bangsa ini Indonesia kuat. NKRI harga mati Ya, ya, benar. memang itu tidak bisa ditawar-tawar. Indonesia itu ya satu Indonesia, tidak ada negara bagian ya, namanya negara kesatuan Republik Indonesia, maka itu adalah harga mati. Nah, untuk mempertahankan tadi bangsa Indonesia yang NKRI itu agar tetap utuh ya, ada 4 pilar kebangsaan ya. Yang pertama tadi saya katakan NKRI itu sendiri ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak bisa ditawar, itu satu aja Indonesia, negara Indonesia, tidak ada negara yang lainnya ya. Maka tadi ada gerakan separatis dan sebagainya, itu harus segera dihentikan, atau gerakan-gerakan paham radikal yang ingin memisahkan ya, ingin memisahkan bangsa Indonesia ya, atau ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia, itu tidak boleh. Kemudian pilar yang kedua itu Undang-Undang Dasar 1945, dari pembukaan sampai batang tubuhnya itu kalau kita hayati ya, kita semangati, itu akan selalu menjaga keutuhan NKRI ya, bangsa Indonesia akan tetap utuh ya. Dan itu pun di sana juga sudah memperlihatkan toleransi kita ya terhadap bangsa-bangsa lain ya, kemerdekaan dari bangsa-bangsa lain. Kemudian pilar yang ketiga itu Pancasila ya, ideologi bangsa Indonesia Pancasila. Pancasila itu lahir dari bangsa Indonesia ya. Jadi memang itulah sifat bangsa Indonesia itu di dalam Pancasila itu ya, di dalam Pancasila itu sebagai sifat bangsa Indonesia itu Pancasila.
Kemudian pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau kembali tadi ke Pancasila, ya anak-anakku masih hafal Pancasila nggak ini? Wah, iya. Setiap hari Senin Iya. biasanya ada Pancasila upacara. Di sini masih ada upacara ya? Iya, masih ada upacara. Ya, itu jangan sampai lupa ya. Pancasila misalnya ya kita lihat ini sangat bagus loh bahasa Indonesia ini. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Sambil diucapkan Ya. ya di rumah ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik anak-anakku semua. Ini adalah jadi bangsa Indonesia itu aslinya dari dulu sudah punya relasi mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa ya. Kemudian ya dalam perkembangannya untuk menghayati relasi dengan Tuhan itu muncul berbagai agama ya. Itu tadi yang saya sebutkan, kita ada 6 agama ya dan kepercayaan. Nah, maka kehidupan kita diatur dengan semangat dengan ajaran agama masing-masing yang itu bersumber pada Tuhan yang satu. Jadi Tuhan ini satu, disembah oleh berbagai agama, oleh berbagai suku dan bangsa yang ada di Indonesia, tapi Allah itu satu. Nah, ini yang harus kita hayati. Baik, mungkin masing-masing agama mempunyai penekanan ajaran monggo gitu ya, tapi prinsipnya kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa melalui kacamata atau ajaran agama masing-masing, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa yang religius ya, mengenal Tuhan ya. Kemudian sila kedua apa yo? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa. Bangsa Indonesia itu kemanusiaan yang mengenal rasa welas asih, ya, memanusiakan manusia, ya, menghormati, mencintai, ya. Jadi kemanusiaan ya harus semuanya diukur apakah ini sesuai dengan kemanusiaan atau belum ya. Ya, kemanusiaan yang adil, yang bagaimana yang adil, beradab. Beradab itu berarti lawannya biadab ya. Nah, biadab itu yo yang orang belum punya peradaban, semaunya sendiri, membuat orang sakit atau mungkin sampai mati. Nah, itu orang-orang yang biadab, tapi kita beradab bukan seperti itu. Maka perilaku bangsa Indonesia adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya, melakukan adil pada orang lain dan ya selalu ada cinta kasih ya, itu ya sila kedua. Sila ketiga apa Ya. Halo, Persatuan Indonesia. Luar biasa. Nah, ini yang tadi sebagai kunci untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang berbagai suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Nah, ini dengan diikat dengan sila ketiga ini, ya, maka kesatuan negara kesatuan kita akan tetap kokoh ya. Itu. Kemudian sila yang keempat apa? Apa yuk? Dari rumah ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan jadi kedaulatan negaranya dari tangan rakyat. Nah, maka ada perwakilan dari rakyat ya, ada DPR ya toh. Kemudian kita sidang menjadi MPR ya. Nah, itu pemerintah dalam bekerja yaitu berdasarkan undang-undang yang aturan-aturan yang memproduksi adalah DPR itu ya. Itu maka ini kerakyatan. Nah, di sana juga ada musyawarah ya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu atas kehendak sendiri, tapi berdasarkan musyawarah ya, musyawarah kemudian mencapai mufakat apa untuk kebaikan-kebaikan di masyarakat. Kemudian kalau setiap masyarakat sudah bermusyawarah baik, maka meningkatkan ke suku, ke bangsa, maka ke Indonesia ini ya, bangsa Indonesia ya. Itu kerakyatan dipimpin oleh di sana dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima apa yo? Sila yang kelima. Ingat gak? Ya. Bagus ini sila 5 ini. Apa yo? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kuncinya ya. Keadilan sosial. Iya, semua rata. Maka kekayaan ini adalah untuk bangsa Indonesia, untuk semua rakyat ya. Meskipun kekayaan itu ada di salah satu pulau ya, di salah satu pulau, entah Pulau Jawa, Papua, Kalimantan mana, tapi itu adalah untuk seluruh bangsa Indonesia ya, dikelola dengan sedemikian rupa. Maka tadi kalau tidak hati-hati tadi bahaya korupsi tadi ya, ketika orang berwenang menjabat ya, punya kewenangan, atau mungkin maaf ya, mungkin ada semacam apa ya, badan usaha, perusahaan yang mungkin ilegal ya, tidak mengikuti aturan tertentu sehingga kekayaannya itu hanya untuk kepentingan
orang tertentu atau kelompok tidak memikirkan bangsa, mungkin merusak dan sebagainya. Maka tadi di sini sila kelima ini ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus sungguh diperhatikan. Nah, anak-anakku semua, itu 4 pilar kebangsaan yang harus kita semangati, dihidupi untuk menjaga Indonesia agar tetap utuh ya. Itu 4 pilar. Kemudian yang lainnya ya, tadi pertama 4 pilar kita hayati ya anak-anakku semua. Yang lainnya adalah kita toleransi lintas ya. Lintas apa saja? Agama, suku, bahasa, kemudian tadi di pulau tertentu, yaitu toleransi, kita saling menghormati. Itulah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara atau bangsa lain. Ya, itu. Maka kita harus toleran. Nah, adanya keberagaman ini di satu sisi bisa menjadi potensi perpecahan kalau tidak dihayati keberagaman itu sebagai kekayaan. Tapi kalau dihayati itu perbedaan sebagai kekayaan, maka akan saling melengkapi anak-anak semua, saling melengkapi, memperkuat. Maka ini butuh toleransi, penghargaan ya, dalam berbeda itu butuh penghargaan, saling menghormati itu ya. Kemudian yang lainnya, sikap anak-anak semua untuk menjaga NKRI ini adalah tugas pokoknya adalah belajar ya, belajar. Maka ini mulai tahun ajaran baru ya, tahun ajaran 2020-2021 ya, ini harus mulai sekarang kita tanamkan ya perasaan wawasan kebangsaan itu, dan mulai belajar juga. Pokok anak semua adalah belajar. Yang lainnya itu nomor sekian, yang adalah belajar. Ya, belajar. Ya, itu. Kemudian ya memang belajar saat ini ya kita online ya, karena situasi ya, kita daring ya. Semangatnya harus sama. Ya, itu ya harus kita pahami situasi sekarang ini. Kemudian tadi ya, dalam belajar tadi, belajar tidak hanya di sekolah ya, tapi juga di lingkungan di mana Anda berada. Nah, ketika lingkungan tidak baik, nah itu ada filter ya. Ya, itu belajar dari situ. Nah, salah satu misalnya tadi tentang pengaruh narkoba tadi ya, maka jauhi narkoba. Ya, jauhi narkoba. Karena kalau sudah terkena penyalahgunaan narkoba, hidup anak-anak semua tidak akan terkontrol ya. Kemudian zaman sekarang ini ya, sesuai dengan perkembangan teknologi, harus memahami namanya IT atau teknologi informasi ya. Ya, itu harus menguasai dan menggunakan secara proporsional dan profesional ya. Proporsional porsinya untuk apa? Nah, tadi kalau untuk hoax berarti bukan porsinya itu. Ya, menggunakan atau maaf ya, melihat hal-hal tidak baik. Nah, itu bukan porsi juga, itu malah merusak pikiran. Nah, itu ya. Itu maka sesuai dengan porsinya, misalnya untuk belajar, untuk mencari informasi yang baik-baik, yang positif itu ya. Ya, cara profesional berarti ya memanfaatkan untuk kepentingan kehidupan ya, mungkin dalam belajar ya bisa menggunakan sedemikian rupa. Jadi karena ini zaman teknologi canggih, maka anak-anak semua ya terlebih pelajari harus mampu menguasainya itu ya, harus bisa cara profesional. Dan juga itu kita kan sekarang kuota internet kan dibelikan oleh orang tua, jadi harusnya digunakan dengan baik, jangan sampai waktu belajar habis karena sebelumnya kita mungkin main game, buka yang lain, padahal itu bukan menjadi sesuatu yang proporsional ya untuk itu. Sekarang anak-anak kuotanya harus pakai untuk belajar ya, untuk mengikuti pembelajaran secara online seperti yang disampaikan oleh Pak Buna ya. Lanjut Pak. Ya, baik. Sekarang kita masuki ke sesi kedua terkait dengan protokol kesehatan dengan COVID-19. Ya, seperti yang anak-anak semua rasakan hari ini ya. Kalau tahun-tahun lalu ya, tahun 2019 ya. Maka dalam MPLS ini kan langsung bertemu di sekolah ya. Langsung bertemu di sekolah. Nah, tahun ini tidak bisa karena itu tadi ya, negara kita bahkan dunia ya dilanda oleh pandemi virus corona atau wabah virus corona ya.
Yang ini ada sudah mulai Maret itu ya. Iya. Maret sampai sekarang sudah berapa bulan itu, mungkin 5 bulan. 5 bulan ya. Nah itu, maka dalam hal ini untuk pergerakan kegiatan harus dibatasi memakai protokol kesehatan, protokol pencegahan virus corona atau COVID-19 itu. Nah salah satunya ini ketika MPLS yang tahun ini itu dari jarak jauh, daring atau online ya. Daring, ya. Nah itu, baik anak-anakku semua, pandemi virus corona ini kalau kita lihat dalam perkembangannya, mungkin anak-anakku semua bisa melihat ya berita-berita di TV, Ya. di media sosial dan sebagainya, itu kayaknya masih akan lama itu ya. Ya. Masih lama. Masih lama. Ya, ini sudah 5 bulan masih seperti ini. Tetapi kita tidak boleh berhenti dalam hal hidup atau kegiatan. Nah, kalau misalnya pandemi ini masih berlangsung, terus kita terlalu takut, diam, nanti kehidupan kita menjadi mandek, tidak berkembang. Ya, dunia pendidikan tidak berkembang, apalagi dunia ekonomi. Kalau orang itu tidak bekerja, Orang tua kita penghasilan dari mana? Penghasilan dari mana? Maka ada istilah OTP. Orang tanpa penghasilan itu bahaya juga. Bahaya juga, bukan ya, hanya anak-anak semua OTP, ya. tapi OTP. Ya, semoga orang tua anak-anak semua tidak OTP ya. Tapi tetap punya penghasilan. Ya, itu. Nah, maka dari pemerintah ini ada kebijakan ya. Ada new normal ya. Ada new normal. Nah, bagaimana new normal itu anakku semua? Seperti tadi yang sampaikan, kita akan hidup di masa pandemi virus corona ya atau COVID-19 ini, namun kehidupan kita masih harus tetap berjalan. Maka harus ada tatanan baru ya. Maka kita akan kembali seperti seakan-akan normal tapi dengan tatanan baru ya. Tatanan baru apa itu antara lain ya. Nah, tadi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi ya, memakai masker ya toh. Ya masker. Ya, pakai di rumah ya. Ya ini ya pakai masker ya. Kapan kita harus pakai masker ini, Pak? Nah, setiap saat, terlebih ketika keluar dari rumah. Ya, anak-anak semua ya, keluar dari rumah harus pakai masker ya. Pakai masker ya. Apa fungsi masker ini? Ya, ketika kita bicara, bersin, batuk, nah, itu kan mengeluarkan percikan air ya, itu dengan droplet itu ya. Ya, air yang kecil itu. Ya, seperti anak air itu. Nah, itu kalau orang itu di dalam tubuhnya ada virus coronanya, entah dia sakit atau dia tadi sehat tapi OTG ya, sehat tapi membawa. Nah itu akan percikan itu misalnya akan kena orang lain, ke lawan bicaranya ya. Nah menempel ya. Nah maka orang itu akan bisa tertular oleh virus itu ya. Maka anak-anak semua ini salah satu, ini sudah menjadi kewajiban ya, pakai masker itu wajib ya. Dimanapun itu ya wajib pakai masker ini ya. Dimanapun ya, terlebih keluar dari rumah. Kalau mungkin di dalam rumah itu satu keluarga ya, dan orang itu tidak pergi-pergi ya mungkin aman ya. Dengan cara di rumah itu sehat semua loh. Betul. Ya tidak sakit. Tapi kalau dari rumah itu mungkin tidak sakit, namun ada orang yang sering pergi keluar kota. Nah itu dimungkinkan juga mungkin membawa ya keluar kota, atau dia mungkin ke swalayan, ke pasar, ke tempat-tempat keramaian. Di sana mungkin bertemu dengan orang lain yang membawa virus itu, kemudian terbawa pulang. Nah itu, maka hiburannya adalah itu tadi, pemerintah di rumah melakukan kegiatan di rumah, termasuk belajar ini belajar ya. Di rumah. Ya setelah nanti setelah MPLS juga mungkin pelajaran selanjutnya masih ya di rumah nanti menunggu sampai situasi kondusif ya. Tadi salah satu pakai masker. Ada Pak, bentar saya potong. Ada informasi kemarin bahwa apakah ada aturan memang dari pemerintah, itu kan dari kesadaran diri anak-anak. Apakah dari pemerintah Kota Jogja ini memang waktu keluar harus pakai masker, ditekankan? Apakah ada denda atau ada hukuman atau gimana? Oh iya, betul sekali. Dari pemerintah Kota Yogyakarta itu ada maklumat atau surat edaran terkait dengan peraturan wali kota ya, peraturan wali kota Perwal ya, terkait dengan itu penggunaan masker atau SOP pencegahan protokol pencegahan virus corona ya. Nah, salah satu jadi pakai masker. Di sana ada beberapa poin ya, ada sanksi atau denda. Yang pertama kali di sana teguran. Teguran. Ya, teguran. Lesan ya,
lesan maupun tertulis. Ya tertulis ini terkait dengan mungkin orang yang punya usaha ya. Nah, misalnya dia punya usaha terus orang pegawainya tidak beramah dan sebagainya. Nah, pertama ditegur, ya tegur. Kemudian juga selain tegur ada sanksi sosial ya. Misalnya membersihkan tempat umum. Nah, itu ya. Kemudian tahapan selanjutnya itu ada sanksi atau denda. Ya, denda itu denda ya. Itu maka di Yogyakarta ya berlakukan itu, maka semua yang di Yogyakarta dimanapun tidak di Yogyakarta ya, di semua. Indonesia ini ya menggunakan masker. Ya pertama. Kalau keluar harus ingat, bukan hanya kesadaran tapi memang semua harus menjaga kesehatan. Ya. Betul ya, menggunakan masker, kemudian menggunakan masker cara yang benar ya, menutupi hidung ya toh. Ya, ini kemudian mulut ya, hidung mulut ya, ini ya. Kemudian ada masker yang mungkin sekali pakai mungkin seperti ini ya. Ini sekali pakai ini. Ya, ini artinya tidak bisa dicuci. Ya, kalau kotor ya sudah dibuang. Nah, kalau kain yang seperti saya pakai ini, nah ini bisa dicuci. Ya, dicuci. Kalau ketentuan dari kesehatan 4 jam ini sebetulnya dipakai. 4 jam, setiap 4 jam ganti. Maka anak-anakku semua harus punya masker lebih dari 1 ya. Wah, iya, harus bener. banyak. Harus banyak. Ini masih berlangsung lama ya. Sekarang ini menjadi peralatan yang pokok. Utama kita ya. Kalau dulu orang sekolah itu wajib bawa buku ya. Sekarang juga ini ya. Hidup ini harus pakai masker. Nah, ini wajib. Ya, maka gunakan masker atau memiliki masker lebih dari 1 ya. Itu yang mungkin bisa dicuci maupun yang tidak. Kalau tidak ini begitu kotor langsung dibuang. Ya. Ini yang pertama gunakan masker yang tentang new normal tadi ya, untuk mencegah virus corona. Kemudian yang lainnya jaga jarak. Jaga jarak. Gini, ya. Minimal 1 meter. 1 meter. Ya, 1 meter. Minimal 1 meter ya, lebih baik lebih dari 1 meter. Mengapa? Tadi itu alasannya. Ketika kita berbicara, bersin atau batuk, ada percikan air tidak sampai ya kalau 1 meter ya, tapi kalau dari 1 meter masih sampai ya, itu ya, maka harus jaga jarak. Nah, ini memang kalau tidak disadari ini kadang-kadang sulit ya. Kadang-kadang orang bertemu lama ketemu ya. Nah, jaga jarak ini anak semua tidak boleh salaman ya. Nggak boleh salaman. Tadi kita tidak salaman ya. Salaman. Kami nggak salaman. Tidak salaman. Jadi kalau anak-anak semua ketemu dengan siapapun, lama nggak jumpa tidak boleh salaman. Persoalannya itu tadi mungkin tidak sakit tapi OTG. Ya. Atau tahu tangannya belum cuci. Betul ya, itu jadi tidak salaman ya. Tidak boleh mungkin tos ini ya. Tos juga ya. Pokoknya dari dadah. Halo, dadah. Ya, selamat siang, pagi dan sebagainya. Halo kawanku, anakku semua. Ya. Jadi nggak boleh salaman ya. Kemudian tidak boleh rangkulan ya. Rangkulan. Kadang-kadang karena akrab ya. Kalau dulu. Tapi karena sekarang masih pandemi virus corona ya, kita tidak boleh rangkulan ya. Itu yang disebut dengan physical distancing. Jaga jarak antar pribadi ya, jaga jarak antar pribadi itu namanya physical distancing ya. Nah, kemudian temannya physical distancing adalah social distancing. Betul. Ya, itu hindari kerumunan. Nah, hindari kerumunan ya. Jadi tidak boleh berkerumun dekat-dekatan, itu dimungkinkan ya penularan virus corona itu. Nah, kerumunan itu terjadi mungkin ya, antara lain di mana ayo? Di sekolah. Ya, sekolah. Termasuk tempat kita. Maka karena supaya dari kerumunan itu pakai daring atau online ya. Ini kebijakan dari pemerintah seperti itu. Mana lagi selain di sekolah? Ya, di pasar. Di pasar. Nah, ini yang sulit dihindari karena harus berbelanja. Nah, maka itu tadi ketika tidak bisa menghindari ya karena terjadi kerumunan, tapi itu tadi physical distancing-nya dijalankan, jaga jarak. Ketika di pasar ya jangan dekat-dekat, misalnya mau belanja nih. Nah, ketika situ banyak orang ya pindah dulu ke yang lainnya. Ya misalnya mau beli sayur ya toh. Kemudian mau beli beras, sayur dan ikan. Nah, kok sayurnya banyak yang beli ya, pindah dulu ke yang ikan atau ke yang beras atau barang lainnya. Betul. Ya. Selain di pasar untuk belanja di mana? Anak-anak tuh suka di mall biasanya. Ya. Di mall-mall itu ya, di Jogja juga banyak mall-mall. Nah, itu kalau tidak disadari itu bisa terjadi kerumunan ya. Itu. Kemudian selain itu kadang-kadang kita di angkringan ya. Angkringan. Di sini tuh banyak angkringan. Itu ya di
maka ini ya kalau ketika di Jogja atau dimanapun ya itu untuk sementara ketika masa pandemi ini hindari angkringan ya, itu sudah mengurangi penularan. Ya kalau mungkin kepengen makan ya dibungkus dibawa pulang ya, atau mungkin melalui itu ya Grab atau ojek ya. Betul. Nah itu minta ya COD Lebih aman. ya, itu lebih aman ya. Itu tadi apa untuk new normal ini ya, kita hidup di masa pandemi namun tetap bisa melaksanakan aktivitas, tapi tadi dengan catatan yang ketat, pakai masker, kemudian jaga jarak, physical distancing antar pribadi, kemudian social distancing, kemudian menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan. Jadi tangan ini anak semua harus sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Tetapi yang lebih aman ini rekomendasi dari medis itu cuci tangan. Cuci tangan lebih bersih. Jadi kalau sanitizer itu kan lama-lama mungkin bisa iritasi atau menempel di pori-pori ini ya. Zat kimia. Ya betul. Maka pakai air yang mengalir itu lebih aman ya. Air yang mengalir di keran atau di apa yang disediakan itu ya. Kemudian pakai sabun deterjen itu. Ya sabun apapun ya untuk bisa untuk membersihkan. Nah itu tangan kita bila ada virus, kuman, bakteri akan mati. Itu ya, itu menjaga kebersihan. Kemudian meningkatkan imun tubuh. Apa itu? Apa ayo? Meningkatkan imun tubuh ya dengan kata lain stamina atau sehat. Daya tahan tubuh. Ya, jadi dalam kehidupan new normal antara lain juga harus meningkatkan imun tubuh. Ya, daya tahan tubuh supaya sehat dan kuat. Nah, maaf ya, mungkin anakku semua ini mungkin calon-calon orang pinter gitu. Ya nanti sekolah di sini ya, cerdas. Tetapi pinter kalau tidak sehat, betul. Sakit-sakit tidak ada artinya. Iya, benar. Maka harus sehat. Ya, nah tadi salah satu untuk melihara kesehatan tadi, ini secara umum saja ya, asupan makanan yang bergizi dan teratur. Maaf ya, sekarang ini maaf loh ini. Kadang-kadang anak ini suruh makan sulit. Iya. Nah, tapi saya yakin anakku ya di rumah untuk makan udah teratur ya. Amin. Ya, kalau yang belum teratur, mari kita teratur. Makan 3 kali ya. Pagi, siang, kemudian sore atau malam ya, menjelang malam itu. Kemudian yang dimakan adalah makanan yang bergizi, yang sehat. Betul. Tidak harus mahal loh, tapi bergizi dan sehat, yang higienis. Ya, kemudian antara lain yang lainnya juga olahraga. Ya, olahraga. Olahraga ya. Ya, olahraga. Apa itu? Jalan-jalan, kemudian penguluran badan nih ya, tangan seperti itu Bapak Ibu guru olahraga mengajarkan itu ada penguluran, itu perenggangan, ya, kemudian lari itu bagus juga, ya. Itu kemudian olahraga sepeda bagus juga. Ya, bersepeda. Kemudian hal yang penting lagi, terkena sinar matahari. Kita bersyukur loh, di negara kita itu ada sinar matahari full dari pagi sampai sore. Nah di negara lain, di Eropa mungkin ya, iya jarang. Nah itu jarang sekali. Maka ada sinar matahari, mereka merayakan senang sekali. Nah kita ini diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sinar matahari yang cukup. Nah itu ada sinar ultravioletnya, membuat badan kita sehat ya. Ada vitamin. Vitamin ya, vitamin D. Ya. Itu maka ada anakku semua, diriku semua ya, mari kita setiap hari upayakan terkena sinar matahari ya, terlebih dalam masa pandemi ini dalam suhu tertentu itu virus akan mati. Ya kena sinar matahari itu ya, itu ya. Jadi apa saja tadi dari awal menggunakan masker, kemudian jaga jarak antar pribadi atau dikenal dengan physical distancing. Hindari kerumunan, social distancing ya. Kemudian menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan, kemudian meningkatkan imun tubuh ya, daya tahan tubuh tadi itu. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam masa pandemi ini. Kita harus selalu disiplin dimanapun berada. Ada pertanyaan lagi. Ya. Nah, misalnya tuh kan anak-anak itu Pak, misalnya berkunjung ke toko atau ke mall misalnya kan memang boleh berkegiatan tapi ada dicek suhu biasanya Pak. Oh betul ya. Ya itu ya dicek suhunya ya, jadi itu sudah menjadi protokol peraturan dari pemerintah. Nah
Itu tadi yang saya katakan, kelompok khusus atau yang punya usaha kegiatan tertentu itu harus ada SOP-nya, ya, termasuk tempat ibadah ya, sekolah, tempat ibadah, kemudian warung-warung yang besar itu, kemudian pasar, swalayan itu, antara lain tadi pertama kali orang datang ke sana ya, itu dicek suhunya, cek suhunya, ya. Itu yang ditoleransi adalah 37,5. Nah, ingat anak-anak ya, 37,5 protokolnya. 37,5 itu sudah mulai dicurigai. Curigai. Nanti biasa berhenti sebentar, diukur lagi. Nah, kalau nanti kurang dari 37,5 ya, atau mungkin tetap 37,5 tidak naik lagi, ya itu bisa. Tapi kalau lebih dari 37,6 misalnya, atau 38, nah itu disarankan untuk periksa. Periksa ya. Periksa tidak boleh masuk di situ. Tidak boleh masuk ya. Ya, jadi pakai termorgan ya, yang ditembakkan di kepala ini ya, atau kadang yang di tangan bisa. Ya, itu di setiap tempat-tempat perkantoran, tempat usaha itu wajib ada semacam itu, termasuk tempat ibadah ya. Itu dicek suhu dulu, kemudian setelah dinyatakan normal misalnya rata-rata 36 ya, 36,5 misalnya, itu ya. Itu di bawah 37 masih kondisi normal, diperbolehkan. Ya. Jadi anak-anak di sekolah juga nanti ketika mudah-mudahan corona udah selesai, protokol kesehatannya juga ada ya, aturan-aturan cek suhu dan yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, pertanyaan mungkin sebagai penutup ini Pak Bona ya. Kan anak-anak ini kan sekarang sudah tinggal di lingkungannya, beberapa waktu lalu itu harus ditutup, misalnya jalannya harus satu arah, dilarang kunjungan dari lokasi lain ke lokasi ini. Mungkin ada yang berpikir, wah kok kami dilarang dan lain sebagainya. Mungkin yang anak-anak yang masih di Papua belum bisa ke sini, atau yang di luar Jogja belum bisa datang, dan harus prosedurnya itu gimana sih supaya mereka punya wawasan, jangan sampai salah paham dan lain sebagainya gitu. Baik, ada dua hal terkait dengan pendatang ya. Pendatang itu dari luar kota. Ya memang di daerah tertentu ya, terlebih mungkin maaf ya yang daerah merah atau mungkin apa ya? Mungkin belum tahu nih. Merah ini apa? Merah itu memang di situ zona merah itu orang yang sudah banyak yang terkena virus corona. Oh, jadi zona merah itu anak-anak banyak yang kena corona. Zona hitam banyak sekali. Oh, banyak sekali. Ya, jadi yang kena dan tidak banyak yang kena, maka itu zona hitam. Zona hitam. Ya, zona hitam ya. Kalau Jogja ini zona apa, Pak? Kita masih aman. Masih aman ya? Masih aman ya, kita masih aman. Kita masih aman, masih zona kuning kita masih aman ya. Anak-anak kita zona kuning. Jogja ini dalam perbandingan dengan 5 kabupaten ya, kita terendah, kota Jogja ini terendah. Ya, jadi kita aman. Namun untuk mempertahankan keamanan itu maka disiplin. Nah, salah satunya tadi ditanyakan, ada wilayah tertentu yang ditutup ya. Ditutup benar. Karena mungkin di rumahnya ya, lingkungannya ditutup. Itu untuk membatasi. Maaf, misalnya kampung itu mungkin ada 5 jalan ya, mungkin ya ditutup ada 3, yang 2 dibuka untuk mengurangi akses ya. Atau mungkin pengaturan supaya apa, orang lewat jalan tertentu sehingga tidak terkontrol ya. Jadi itu mengurangi akses ya, tidak terlalu orang menumpuk mengalami kerumunan di situ ya, maka ditutup itu. Nah, kemudian kalau yang kedua, kalau pendatang dari luar kota Yogyakarta ya, kalau berasal dari zona merah ya, atau mungkin untuk lebih amannya ya, melaksanakan tes rapid test ya, tes kesehatan terkait dengan COVID ya, rapid test ya. Itu jadi membawa surat keterangan itu, jadi bahwa orang yang di luar Jogja masuk sini sudah aman ya, itu membawa surat keterangan sehat atau rapid test itu ya. Kemudian asal usul dari mana dia berasal. Artinya kalau dari zona merah kan bukan berarti tidak boleh, tapi harus diwaspadai dan harus melaksanakan karantina. Ada karantina. Ya, berapa hari? 14 ya. Ya, 14 hari karantina mandiri ya. Begitu. Oh ya, oke. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, tidak terasa wah hampir
1 jam kita udah berbicara nih, 60 menit ini ya. Wah, pembicaranya luar biasa, wawasan yang udah diberikan dari wawasan kebangsaan ya, perbedaan-perbedaan, bagaimana menghadapi pandemi, bagaimana menyatukan pemahaman bahwa ini harus jadi PR kita semua dan kita harus wajib melaksanakan supaya Indonesia cepat pulih ya Pak Buna. Ya, kira-kira seperti itu anak-anakku semua. Tetap jaga kesehatan ya, tetap beraktivitas, tetapi jaga protokol kesehatan. Kalau nggak ada kepentingan, tetap di rumah. Betul. Ya, ingat apa yang dikatakan Pak Bona tadi, kalau keluar wajib menggunakan masker. Bukan hanya kepercayaan diri ya, tapi juga udah aturan pemerintah Kota Jogja. Ya, sekian dari saya Pak Franky. Silakan dari Pak Bona mungkin mengucapkan beberapa kalimat penutup, silakan sebelum kita tutup. Baik, saya ikut gembira anak semua diterima di SMP Bokri 3 Yogyakarta. Selamat belajar, menyongsong masa depan. Semoga Anda semua menjadi anak yang cerdas, yang pinter, jujur, adil, dan untuk Indonesia merdeka. Merdeka, oke. Dah. Tuhan berkati. Amin.